kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayo ikhwahul mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa ruang dengar Anda semuanya di siang menjelang sore ini. Qabla asar kajian kita bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA hafizahullah ta'ala. Lanjutan pembahasan kita muskilah pembahasan tentang terkait dengan ghulu. Ya, kaum muslimin muslimat rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, muskilatil ghulu fid din, atau kumpulan pembahasan-pembahasan masalah ghulu di dalam beragama. Terakhir kita dengarkan penyebab ghulu, yaitu takwil ya. Takwil adalah salah satu penyebab ghulu. Penyebab ghulu berikutnya adalah tidak membahas, tidak melihat, tidak mengkaji dalil secara menyeluruh atau secara komprehensif. Ini dia pembahasan kita. Sebelum kita dengarkan kajian kita di edisi hari ini, hari Senin 17 Jumadal Akhirah 1447 Hijriah, atau bertepatan tanggal 8 Desember 2025. Kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifaluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair ya Bang. Masya Allah, barakallahu fiik ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saya kita dengarkan. Ini dia penyebab ghulu dalam beragama berikutnya, yaitu tidak membahas atau mengkaji atau melihat dalil-dalil agama secara menyeluruh, secara komprehensif. Selamat mendengarkan, selamat menimba ilmu syar'i. Kepada Ustaz langsung saja kita persilakan. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian kitab Mushkilatul Ghulu fid Din, itu problem ghulu dalam beragama. Sebab, kemudian dampak-dampaknya dan bagaimana penanggulangannya. Ghulu yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam beragama karena tidak merujuk kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga terjerumuslah sebahagian orang ke dalam sikap-sikap ghulu, itu berlebih-lebihan
Dan kemarin atau beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah baca beberapa sebab, di antaranya terakhir yaitu karena takwil, atau bisa kita katakan yaitu penyimpangan atau menyelewengkan pemahaman yang sahih terhadap dalil-dalil syar'i. Seperti yang kemarin terakhir kita baca, sebahagian orang-orang Syiah, terutama al-ghulat, yaitu yang ekstrim dari penganut pemahaman Syiah, mentakwilkan bahwasanya suara dari petir atau suara dari petir itu adalah ar-ra'ad yaitu kilat, kilat itu adalah senyuman Ali. Kemudian yang datang di hari akhir yang disebutkan di dalam ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaika, bahwasanya yang datang nanti di hari akhir itu Ali. Yang datang itu Ali, kemudian petir itu adalah, atau kilat itu adalah senyuman Ali bin Abi Thalib. Sehingga dari sebagian ghulat asy-Syiah ketika mendengarkan petir atau ada kilat, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebagian kitab firaq, justru memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini kata beliau naqlan 'an Asy-Syahristani, sebagaimana yang dinukilkan oleh Asy-Syahristani dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Padahal ayat yang tadi kita bacakan, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaika, itu menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala datang di hari akhir sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemahaagungannya. Itu makna dari ayat. Tapi ayat ini diselewengkan, itu dia namanya takwil. Dan sebelumnya sudah kita jelaskan atau sudah kita baca bahwasanya takwil itu bermacam-macam bentuknya. Di antara sebab-sebab ghulu yang lain yang beliau sebutkan, itu tidak melihat dalil secara utuh, atau ketika ada dalil-dalil di dalam Al-Quran yang bervariasi atau berbentuk-bentuk, ada misalnya ada dalil yang berbentuk ancaman, ada dalil yang berbentuk janji-janji,
semacam berita gembira lah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Ini namanya janji, dalil-dalil janji. Ada dalil itu yang berbentuk ancaman-ancaman seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada." Barang siapa yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka untuknya neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Di dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara." Barang siapa yang durhaka pada Allah dan rasulnya, melampaui batasan-batasannya, Allah SWT akan masukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabum muhin, dan untuknya azab yang akan dapat menghinakannya. Ini ancaman, atau dalam istilah akidahnya atau kajian akidah disebut nusus al-wa'id. Ada kalanya dalil itu berbentuk janji-janji yang memberikan pengharapan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah." Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang nanti di hari akhir faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, dibangkitkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari nabi-nabi, siddiqin, syuhada, orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Ini janji-janji yang memberikan pengharapan untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalil-dalil di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermacam-macam, bervariasi. Ada yang berbentuk berbunyi ancaman, ada yang berbunyi janji-janji memberikan pengharapan. Nah, keseluruh dalil ini harus dilihat secara utuh, tidak boleh dilihat sepenggal-sepenggal atau parsial. Ayat-ayat ancaman saja yang dilihat. Kalau ayat-ayat ancaman yaitu wa'id saja, maka dampaknya apa? Ketika dia tidak melihat dalil-dalil lain, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka dia kekal di neraka. Maka orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, apapun bentuknya, termasuk di antara dosa besar, kekal di neraka. Nah, ini melihat dalil-dalil ancaman saja. Allah mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu nara khalidan fiha." Barang siapa yang
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, melampaui batasan-batasannya, maka Allah SWT akan masukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ini kan dikatakan kekal, berarti yang bermaksiat kepada Allah SWT, apapun bentuknya maksiat itu, entah itu dosa besar apalagi kufur, maka dia akan kekal di neraka. Yang melihat dalil-dalil wa'id yang berbau ancaman atau yang berbentuk ancaman saja mungkin tidak mustahil berpemahaman seperti itu. Sebaliknya, yang wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, maka Allah SWT akan masukkan dia ke dalam sorga. Asalkan dia taat kepada Allah SWT dan Rasul, maka amanlah insyaallah. Akan masuk neraka, akan masuk sorga. Ketika dia tidak melihat dalil-dalil yang berbentuk ancaman, mungkin dia akan menganggap enteng maksiat-maksiat atau dosa-dosa. Kenapa? Karena terlalu pede dengan janji-janji, pengharapan-pengharapan ampunan yang disebutkan oleh Allah SWT. Padahal Allah Subhanahu wa taala di lain ayat juga ancam. Nah, yang benar, keseluruh dalil-dalil itu harus kompromikan. Itu namanya al-jama'. Itu namanya al-jama'. Jadi melihat dalil secara utuh. Kata pengarang kitab hafizahullah, wal jama', al-jama', jama' itu sendiri artinya yaitu memadukan atau mengumpulkan. Dalam istilah agama, al-jama' bainal adillah, mengumpulkan dalil-dalil itu artinya mengkompromikan antara dalil-dalil yang zahirnya bertentangan. Mengkompromikan antara dalil-dalil yang zahirnya bertentangan. Bayan at-tawafuq wal iktilaf bainal adillati syar'iyyah. Itu mengumpulkan, menjelaskan itu kemiripan atau titik temu antara dalil-dalil syar'i yang zahirnya dia bertentangan. Seperti tadi yang membaca dalil-dalil dari jenis yang pertama, dia akan mengira bahwasanya yang ada adalah siapapun pelaku dosa, dia terancam dengan neraka kekal. Kenapa? Karena dikatakan di situ khalidina fiha. Sebaliknya, yang membaca dalil dari jenis kedua, wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilu jannat. Yang taat kepada Allah SWT dan Rasul, bagaimanapun ketaatannya, dan orang dalam ketaatan itu tentu bertingkat-tingkat, tapi asalkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dikatakan akan dimasukkan ke dalam surga, atau dikatakan faqad faza fawzan azima, atau dikatakan faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Nah, kata beliau, fahatani majmu'atan minan nusus. Ini adalah dua bentuk atau dua kelompok dalil-dalil di dalam agama. Yang kelompok pertama itu dikatakan nusus al-wa'id, dalil-dalil yang berbau ancaman. Kemudian setelah itu watusamma tsaniyah, dan yang kedua itu namakan dalil-dalil yang berbau janji-janji pengharapan. Waqad sara fahmu hadhihi nusus sababan linhirafi ta'ifatain al-khawarij wal murji'ah. Dan pemahaman yang tidak benar tentunya terhadap dua kelompok dalil ini menyebabkan terjadinya penyimpangan pada kelompok khawarij dan murji'ah. Khawarij akhadhu bi'umumi ayatil wa'id. Kelompok khawarij mereka mengambil dalil-dalil yang berbentuk ancaman saja.
Maka mereka katakan al-ma'siyatu al-wahidatu kafiyatun lid-dukhul finnar. Satu maksiat saja cukup untuk menjebloskan seorang atau memasukkan orang ke dalam neraka. Terus bagaimana caranya orang bisa masuk surga? Siapa yang bisa masuk surga? La budda min ijtima'i ta'at kulliha lil khuludi fil jannah. Harus melakukan seluruh ketaatan untuk bisa masuk surga. Ini Khawarij. Wal murji'ah akhadhu bi umumi nusus al-wa'd. Adapun Murji'ah mereka mengambil dalil-dalil yang berbentuk janji-janji pengharapan. Sehingga mereka mengatakan al-iman huwa tasdik. Iman itu adalah yaitu percaya. Wala yadur ma'al iman ma'siyah. Maka apapun bentuk maksiat, kalau seandainya dia sudah mukmin, tidak akan ngaruh. Kama la yanfa' mal kufur ta'ah. Sebaliknya orang kalau seandainya kafir, apapun ketaatan yang dia lakukan kan tidak berguna. Apapun ketaatan yang dia lakukan, kalau dia kafir maka tidak berguna. Begitu juga mukmin. Begitu juga mukmin. Apapun maksiat yang dia lakukan maka insya Allah tidak pengaruhi imannya. Kenapa? Karena iman itu adalah at-tasdiq, itu percaya dalam hati itu. Kalau dia sudah percaya, maka enteng saja. Wala budda min ijtima'al ma'asi kulliha lil hukum bil khulud finnar. Orang itu untuk dikatakan kekal di dalam neraka, itu harus terkumpul atau telah melakukan seluruh maksiat. Telah melakukan seluruh maksiat dari kufur dan maksiat-maksiat yang lain, barulah dia masuk neraka. Tapi kalau seandainya maksiat biasa saja, asalkan dia masih at-tasdiq, percaya, maka dia mukmin. Ini Murji'ah. Jadi kenapa? Karena Allah mengatakan may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Asalkan dia mukmin, maka dimasukkan ke dalam surga. Ini tidak melihat dalil secara utuh. Tidak melihat dalil secara utuh. Padahal Khawarij misalnya yang mengatakan bahwasanya siapa saja yang melakukan dosa besar atau siapa saja yang melakukan maksiat atau bahkan tadi al-maksiatul wahidah, satu maksiat itu bisa menyebabkan orang masuk neraka dan kekal di dalamnya. Jadi pelaku maksiat itu kekal di dalam neraka apapun bentuk maksiat, entah dosa besar, entah dosa kecil, apalagi kufur. Lupa dia bahwasanya Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadis. Nabi SAW di dalam hadis menjelaskan bahwasanya nanti di hari akhir setelah penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habatin min khardalin minal iman. Lihat, siapa di antara mereka yang ada di dalam hatinya keimanan sekecil apapun. Nah, sehingga diungkapkan fi qalbi mithqala habatin min khardalin min iman. Itu biji yang sekecil-kecilnya. Artinya sekecil apapun iman yang ada dalam hatinya. Coba lihat dari yang sudah masuk neraka ini, siapa di antara mereka yang ada keimanan dalam hatinya sekecil apapun? Fa akhrijuh, maka keluarkan. Siapa yang masuk neraka tadi? Tentu orang-orang yang sudah yang melakukan maksiat. Yang melakukan maksiat. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari surga, atau kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan orang itu dari neraka, masukkan ke dalam surga? Karena iman, karena iman. Itu tandanya bahwasanya
tandanya bahwasanya seseorang apabila dia beriman kepada Allah SWT dan melakukan perbuatan maksiat, apabila dia mukmin, tidak bisa dikatakan kafir kemudian kekal di dalam neraka. Kekal dalam neraka. Tidak. Ini membantah apa yang dipahami oleh Khawarij tadi, yang mengatakan bahwasanya orang kalau sudah melakukan perbuatan maksiat, satu maksiat saja, maka masuk neraka. Gimana neraka? Kekal. Kekal. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi, setelah penduduk surga masuk surga dan penduduk neraka masuk neraka, maka Allah SWT berfirman, "Unzuru man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Fa akhrijuh." Lihat yang di dalam hati mereka ada keimanan sekecil apapun, keluarkan. Fa akhrijuh. Dikatakan fayukhrajun minha humaman ba'da mamtuhishu. Maka keluarlah mereka dari neraka. Jadi keluar dari neraka. Artinya ada orang-orang yang bermaksiat yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari neraka. Jadi bukan kekal di dalam neraka, bukan kekal. Bahkan dalil, ada hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya apa yang dikatakan Murji'ah tadi itu tidak benar, yang melihat dalil-dalil yang berbentuk janji-janji pengharapan saja, sehingga memandang enteng maksiat, sampai-sampai mengatakan bahwasanya la yadur ma'al imani maksiyah, iman itu tidak akan dipengaruhi oleh maksiat. Karena kalau seandainya dia sudah mukmin, percaya at-tasdiq dalam hatinya, sudah dia mukmin dan dia tidak akan masuk neraka. Kenapa? Ya samalah dengan kufur. Kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka tidak berguna baginya. Begitu juga iman. Kalau dia sudah mukmin, maka tidak pengaruh terhadapnya maksiat. Lah, hadis ini juga menjelaskan bahwasanya ternyata ada orang-orang yang beriman, tapi karena maksiat, karena dosanya, Allah SWT masukkan dia ke dalam neraka. Berarti pengaruh. Ini kaum muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat dalil secara utuh. Di antaranya juga, di antara itu sebab-sebab ghulu yang lain, itu karena tidak melihat dalil tadi secara utuh juga, ada kaitannya dengan itu, atau melihat dalil-dalil secara harfiah. Padahal dalil baik Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan bahasa Arab ini harus dipahami dengan pemahaman yang tadi komprehensif, menyeluruh. Tidak cukup melihat arti kata per kata langsung dipahami. Tidak cukup. Langsung saja kita lihat apa yang dicontohkan oleh pengarang kitab. Kata beliau, waqad kana at-ta'amul al-mubashir ma'an nas duna nadharin fi tafsirihi wa ma'na sababan linhirafil khawarij. Yaitu melihat dalil secara harfiah langsung, melihat dalil langsung secara harfiah. Itu tanpa melihat tafsiran
tafsiran para ulama, tentunya tafsiran-tafsiran para ulama yang juga melihat dalil-dalil lain, melihat cara bermuamalah dengan dalil-dalil secara harfiah atau secara letterlek. Itu telah menjadi penyebab penyimpangan Khawarij. Kenapa? Fa innahum kanu mu'ridin 'anis sunnah. Karena mereka tidak melihat sunnah, tidak melihat penafsiran para sahabat, wa yata'amalun mubasyaratan ma'an nas. Langsung dilihatnya dalil, pahami sendiri. Contohnya pada peristiwa tahkim, itu ketika terjadi peperangan di antara sama kaum muslimin di zaman sahabat, itu kelompok Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Para sahabat berperang, iya. Mereka ketika itu berperang karena berbeda pemahaman atau berbeda di dalam menyimpulkan, dan itu manusiawi. Karena mereka adalah manusia yang punya pemahaman-pemahaman, punya hasil-hasil ijtihad, yang ketika mereka berupaya untuk memahami dan berijtihad ternyata tidak sama hasilnya. Sehingga terjadilah perselisihan-perselisihan bahkan sampai berperang. Hanya saja kaum muslimin diajarkan oleh para ulama di dalam pembahasan-pembahasan akidah tidak boleh untuk lancang kepada kelompok yang manapun dari kalangan para sahabat, tidak boleh lancang. Makanya dikatakan di dalam kitab-kitab akidah, di antara dasar-dasar akidah Ahlussunnah yaitu menahan lisan agar tidak berkata-kata yang tidak pantas kepada para sahabat, menahan lisan terhadap perseteruan-perseteruan atau perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka. Itu. Kembali kita kepada pembahasan. Dalam peristiwa itu, kedua kelompok, baik dari kelompok Ali ataupun Muawiyah yang tengah berperang, akhirnya menyepakati untuk berdamai atau gencatan senjata lah. Sehingga diputuskan masing-masing kelompok untuk mengutus utusan guna berunding. Dari kelompok Ali bin Abi Thalib, dari kelompok Muawiyah ada utusannya. Berunding. Untuk apa? Untuk mendiskusikan, mencarikan solusi. Coba lihat. Ini yang ada kaitan dengan pembahasan. Ada sekelompok orang yang ketika itu langsung menentang. Tidak terima. Kenapa? Karena ini mereka berunding, tentu mereka yang akan memutuskan. Artinya membuat hukum. Menyimpulkan hukum. Kata mereka, inil hukmu illa lillah. Keputusan, hukum itu hanya milik Allah. Bukan manusia. Ini gimana kalian? Menyerahkan keputusan, kesimpulan hukum kepada manusia. Padahal Allah telah mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya hak Allah, milik Allah, ketentuan dari Allah SWT. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka berarti dia kafir. Maka ramai-ramai ketika itu mereka yang
berpemahaman seperti itu atau melihat dalil seperti itu langsung membelot. Ini yang dikenal dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij. Padahal dalil itu tidak seperti apa yang dipahami oleh mereka. Jadi dalilnya benar, ayat Al-Quran, dan artinya memang seperti itu. Inil hukmu illa lillah. Bahwasanya hukum itu adalah ketentuan milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka salah di dalam memahami bahwasanya kalau begitu manusia tidak boleh memutuskan. Segala sesuatunya harus termaktub di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Maka kalau sana tidak ada, berarti itu berhukum dengan selain Allah. Padahal, makanya ini nanti kemudian salah seorang sahabat Nabi minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk bisa berdialog dengan mereka dan mematahkan argumen-argumen mereka itu dengan dalil juga. Dengan dalil. Maka di antara dalil yang dipakai atau yang dibacakan oleh sahabat itu tepatnya Abdullah bin Abbas dan juga dinukilkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib juga mengatakan demikian. Al-Quran juga. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Itu dalam pertikaian antara suami istri. Ini antara suami istri. Terjadi perselisihan. Allah SWT katakan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utus satu wakil dari pihak suami, satu wakil dari pihak istri. Untuk apa? Untuk berunding. Iyurida islaha. Apabila mereka masih ingin bersatu, maka utus. Utusan ini baik dari pihak suami atau pihak istri untuk apa? Itu untuk berunding, kemudian setelah itu memutuskan apa yang terbaik bagi mereka, bagaimana solusi-solusinya, kan begitu. Allah Subhanahu wa taala persilahkan. Dan itu adalah merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang akan didamaikan ini hanya dua orang, yaitu suami dan istri yang sedang bertikai. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala persilahkan untuk menunjuk juru runding yang akan memutuskan. Apalagi untuk kemaslahatan orang banyak. Ini kelompok Ali bin Abi Thalib, kelompok Muawiyah radhiyallahu anhum. Yang kalau seandainya tidak didamaikan, maka mungkin akan terjadi pertumpahan darah. Bukan satu dua orang, akan lebih banyak lagi. Akan lebih banyak lagi. Mana yang lebih pantas untuk diizinkan kira-kira? Untuk berunding, diizinkan untuk berunding guna mencapai perdamaian. Untuk kemaslahatan dua orang atau untuk kemaslahatan umat yang sangat banyak? Tentu untuk kemaslahatan umat yang sangat banyak itu lebih pantas untuk diperbolehkan, diizinkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan. Nah, tapi Khawarij terutama yang ada pada masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhuma ini melihat dalil tadi secara harfiah. Secara harfiah betul inil hukmu illa lillah, bahwasanya hukum itu hanya wewenang milik Allah SWT, kuasa Allah SWT semata-mata. Hanya wewenang
kuasa Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Akan tapi betulkah pemahamannya seperti yang dipahami oleh Khawarij sehingga tidak boleh untuk berunding tadi? Tidak betul seperti itu. Buktinya di dalam ayat lain tadi di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala persilahkan utusan dari pihak suami dan istri yang sedang bersengketa untuk berunding. Ini kaum muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melihat dalil secara utuh. Tidak melihat dalil secara utuh. Hanya melihat sepenggal-sepenggal saja, atau melihat dalil itu secara letterlek, secara harfiah saja. Padahal tidak seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya hukum itu hanya ketentuan Allah, hanya milik Allah, tapi di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala persilahkan. Allah Subhanahu wa taala persilahkan manusia untuk berunding, membuat keputusan hukum yang tentunya tidak keluar dari koridor agama. Ini yang penting, tidak keluar dari koridor agama. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh lain misalnya ketika melihat kata-kata kufur. Kata-kata kufur. Kan di dalam Al-Quran dikatakan faulaika humul kafirun. Berarti sudah kafir. Faulaika humul zalimun. Berarti zalim, dan zalim itu sama dengan kafir. Kenapa? Karena dalam ayat Allah SWT mengatakan wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Berarti kalau dikatakan faulaika humul zalimun berarti kafir. Padahal kata-kata kufur itu kadang-kadang disebutkan di dalam Al-Quran untuk makna itu tidak sampai keluar dari Islam. Tidak sampai keluar dari Islam. Artinya kufur di bawah kufur yang mengeluarkan seorang dari Islam. Atau kufur yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Masa ada kata-kata kufur kan tapi tidak keluar dari Islam? Ya. Maka di dalam hadis Nabi SAW misalnya Nabi SAW ketika berkhutbah berkata, uritun nar, diperlihatkan kepadaku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Yakfurna. Mereka kufur. Subhanallah. Karena mereka kafir, keluar dari agama Islam. Ternyata tidak. Qila ayakfurna billah. Apakah mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Qal yakfurnal ashir. Enggak, bukan karena kafir kepada Allah sehingga mereka keluar dari Islam. Enggak. Yakfurnal ashir, karena mereka kufur kepada suami. Itu mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, atau kufur nikmat. Dari situ dapat kita lihat bahwasanya kata-kata kufur itu ada kalanya dipergunakan untuk menyatakan suatu perbuatan dosa yang sangat berat, akan tapi tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Makanya kata beliau, fahadal hadith fihi tasrih al-bayyin anna lafza al-kufur yutlaq ala ma dunal kufur billah al-mukhrij minal millah.
dalam hadis ini ada penjelasan yang sangat gamblang bahwasanya kata-kata kufur kadang-kadang dipergunakan untuk menyatakan perbuatan dosa yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Kata-kata kufur dipakai untuk menyatakan suatu perbuatan dosa tapi tidak sampai keluar dari Islam. Itu namanya kufrun duna kufur. Walidzalika, makanya bawwaba alaihi al-Imam al-Bukhari. Makanya al-Imam al-Bukhari menulis bab kufranul ashir wa kufrun duna kufur. Itu coba. Jadi ada kufur kafir tapi tidak sampai kepada kafir yang mengeluarkan dari Islam. Siapa yang mengatakan itu? Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Ibn al-Arabi juga berkata, wa muradul musannif ayyubayyina anna at-ta'at kama tusamma imanan kadzalika al-ma'asi tusamma kufran. Bahwasanya ketaatan itu kan macam-macam. Kadang-kadang digunakan istilah iman. Digunakan istilah iman. Misalnya sholat dikatakan iman. Dan juga yang lain-lain. Begitu juga maksiat. Kadzalikal ma'asi tusamma kufran. Kadang-kadang begitu juga maksiat. Kadang-kadang disebut juga dengan istilah kufur. Lakin haitsu yutlaqu 'alaiha al-kufur la yuradul kufur al-mukhrij minal millah. Tapi ketika maksiat itu disebut kufur, perlu dipahami itu bukan kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, yang melihat secara harfiah, tidak paham dengan penjelasan-penjelasan para ulama seperti ini, maka ketika dia melihat oh ini dinyatakan kafir, kalau begitu dia keluar dari Islam, ya sudah. Nah, langsung dikafirkan. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi perlu untuk melihat dalil itu, selain dari kita mungkin paham, tahu bahasa Arab, perlu juga melihat penjelasan-penjelasan para ulama. Penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan para ulama yang mereka tentunya menerangkan berdasarkan dalil-dalil lain. Berdasarkan dalil-dalil lain. Jadi melihat dalil ini secara utuh, komprehensif, tidak melihat sepotong-sepotong saja, sehingga memunculkan kesalahpahaman-kesalahpahaman yang tadi bisa saja menjerumuskan orang ke dalam sikap-sikap ghulu, berlebih-lebihan. Bahkan subhanallah, ada yang dijelaskan dalam sebahagian keterangan-keterangan para ustadz atau ahlul ilm tentang sebahagian orang yang tidak sholat lagi. Tidak sholat lagi. Kenapa dikatakan kenapa tidak sholat? Karena beranggapan bahwasanya dia yang sudah mencapai sudah yakin, imannya sudah tinggi, maka dia tidak perlu sholat lagi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah, beribadahlah engkau kepada Allah Rabbmu sampai datang yakin. Sampai engkau yakin. Jadi kalau engkau sudah yakin, sudah mencapai derajat yakin, tidak perlu untuk sholat lagi. Ini kan salah di dalam melihat dalil secara harfiah begitu saja tanpa dibekali dengan ilmu, tidak melihat penjelasan-penjelasan para ulama apa yang dimaksud dengan al-yakin di situ misalnya, akhirnya terjadi ghulu,
Karena ghulu itu seperti yang disampaikan oleh beliau di awal-awal pembahasan, ada ghulu yang sampai misalnya sampai ke radikal, misalnya ada ghulu yang sampai akhirnya cenderung melecehkan atau merendahkan, menganggap enteng. Itu juga ghulu. Itu juga ghulu. Ndak beribadah lagi, ndak solat lagi. Kenapa? Karena saya sudah mencapai derajat yakin misalnya. Na'udzubillah. Padahal maksud dari ayat itu seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama tafsir, dan sembahlah Allah, beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbmu sampai datang kematian, sampai mati. Itu maknanya. Itu maknanya. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas pembahasan dari penyebab ghulu berikutnya. Dan kita dengarkan tadi Ustaz menyampaikan dan memaparkan panjang lebar terkait penyebab ghulu dalam beragama berikutnya, yaitu tidak membahas secara komprehensif dalil-dalil yang ada pada agama. Tapi kaum muslimin dan muslimah, kurang lebih 3 atau 2 menit lagi waktu kita akan memasuki salat fardu asar. Untuk itu kami mohon maaf, kita cukupkan dulu tanpa tanya jawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita dengarkan tambahan nasihat atau mungkin ada yang perlu digarisbawahi dari pembahasan tadi. Silakan tafadhol masykura untuk penutupnya ya Ustazana. Tafadhol. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada beberapa yang sudah kita baca dalam masalah sebab ghulu yang berkaitan dengan metode keilmuan, yaitu metode keilmuan. Di antaranya yaitu jauh dari para ulama, padahal kita dituntut untuk dekat dengan para ulama, selalu memintai nasihat, fatwa, masukan-masukan dari mereka dalam urusan agama ini. Maka jauh dari ulama ini akan menyebabkan seseorang bisa saja bersikap ghulu. Di antaranya juga yang pada pekan lalu kita sudah baca, yaitu takwil, itu penyimpangan di dalam pemahaman, menyimpang, menyelewengkan pemahaman nas, dalil. Seperti tadi tentang tafsiran hal yang dzuruna illa ayyatihumullahu fi dhulalim minal malaikati minal ghamami wal malaikah. Dikatakan bahwasanya ini tentang Ali bin Abi Thalib. Padahal tidak ada hubungan sama sekali antara ayat itu dengan kedatangan Ali bin Abi Thalib atau Ali bin Abi Thalib. Ayat itu berbicara tentang hari akhir, tentang Allah Subhanahu wa taala datang di hari akhir sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemahaagungan Allah Azza wa Jalla. Tapi diselewengkan. Itu namanya takwil. Takwil, dan takwil itu tadi sudah kita ulangi juga, itu bermacam-macam. Ada takwil yang sangat jauh sekali melencengnya, tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Di antaranya juga yang baru kita baca pada hari ini, yaitu tidak melihat dalil secara utuh, sepenggal-sepenggal, atau melihatnya secara letterlek, harfiah saja. Padahal ini adalah dalil yang butuh kepada pemahaman, pemahaman. Nah, pemahaman siapa yang harus kita rujuk? Yaitu tentu pemahaman Nabi SAW, pemahaman para sahabat, pemahaman as-salaf. Ini yang harus dilakukan ketika melihat dalil-dalil, bukan memahami secara harfiah tadi atau letterlek tadi,
sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti yang dilakukan Al-Khawarij ketika salah di dalam melihat ayat inil hukmu illa lillah, atau sebahagian orang yang tidak solat lagi. Kenapa? Ternyata katanya setelah membaca atau katanya karena ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Apa dalilnya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah, ibadatilah Allah sampai datang kepadamu yakin. Berarti kalau sudah yakin tidak perlu lagi solat katanya. Ini naudzubillah. Padahal bukan seperti itu dipahami. Dan insyaallah kita lanjutkan membaca kitab ini pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yarzuquna al-ilman nafi' wal amal bihi innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah menutup kajian kita dengan tambahan nasihat, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan mushkilatul ghulu fid din atau permasalahan terkait dengan ghulu, berlebih-lebihan tanpa ilmu dalam beragama. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.